Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah saja. Dan sembahlah dia, tunduk dan patuh kepadanya. Dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari tentang masalah rezeki ini. Anda bisa buka juga di dalam surah Ar-Rum, ya. Surah nomor 30 dalam Al-Quran ayat 40. Ya. Anda bisa buka di aplikasi supaya bisa baca terjemahnya sekalian ya. Dan kita banyak membaca ayat Al-Quran di sini. Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya Allah lah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi orang yang kembali kepada ayat ini, kembali kepada Tuhannya Allah, maka pasti diberikan rezeki. Kepada selain Allah, perhatikan Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian memberimu rezeki, nafas, cahaya bisa ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali dan melihat, telinga yang bisa menangkap suara sehingga kita mengerti apa yang sedang ditujukan kepada kita dari ucapan orang di hadapan kita. Tangan bisa menjamah, kaki melangkah dan seterusnya. Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali di hari kiamat di mahsyar nanti. Ya, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Pohon, keramat, jimat, batu, dan segala macam ini. Ya. Yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu, maha suci lah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan dialah yang memberi rezeki, tidak ada yang lain. Jadi percuma minta kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Anda perhatikan juga surah Ghafir, ya. Buka lagi surah Ghafir, surah nomor 40 ya. Atau tepatnya surah Mukmin ya, dua namanya ini ya, surah ini. Di ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, menghampar sekarang. Dan ini tidak mungkin siapapun yang punya sekutu atau Tuhan selain Allah, coba sampaikan kepada dia, apakah dia yang ciptakan bumi? Ajak ngomong, tanya, datangkan buktinya, tidak akan pernah bisa. Apalagi kalau benda-benda mati, jimat, batu, pohon, yang jelas-jelas dalam mata manusia tidak mungkin bisa ngomong gitu ya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Lebih besar lagi langit. Ya. Dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu. Alis seperti ini, mata, hidung, bibir, lidah, gigi, tangan, dan segala macam keindahan dalam tubuh manusia dan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Serta memberimu atau memberi kamu rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Ya. Artinya Allah sudah membuat fitrah kita teman-teman sekalian suka dengan yang baik-baik. Misalnya bau wangi, ya, penataan yang rapi, ya. Itu kan fitrah kita suka. Ya. Allah berikan dari yang baik-baik dan semua yang tayyibat itu yang baik-baik Allah halalkan. Ya. Tapi tentu berhubungan dengan halal, nanti kita jelaskan masalah itu ya. Dalam beberapa poin kiat menambah rezeki itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian. Yang maha agung, Tuhan alam semesta. Jadi Allah terus memperkenalkan dirinya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali dia. Jangan pernah minta, jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada poin yang mungkin kalau saya bisa bahasakan inti daripada bahasan kita, yaitu tentang masalah kiat-kiat mempertahankan dan memperbanyak rezeki. Insya Allah saya akan sebutkan tidak kurang dari 19 poin, tapi kita coba ringkaskan, ya, karena ini setiap poin pun cukup panjang bahasannya. Tapi saya akan coba memberikan, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menyiapkan pena dan kertas yang untuk menulis, kalaupun menulis ya.
Insya Allah itu akan banyak manfaatnya. Kiat yang paling pertama, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami adalah syukur. Syukur. Ya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tidak akan pernah bertambah sebuah nikmat tanpa syukur. Ya. Dan ingat, tolok ukur melihat nikmat itu adalah dengan pandangan agama. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu Anda. Ini penting sekali. Ya. Karena banyak orang, karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia melihat makanan misalnya depan matanya belum mencapai target yang dia inginkan, maka dia tidak syukuri. Padahal sebenarnya itu sebuah nikmat. Ya. Kita renungi dulu dalil-dalilnya, baru kita akan coba berikan beberapa contoh berhubungan dengan masalah ini. Misalnya yang pertama, teman-teman sekalian, Anda lihat surah Ibrahim, surah nomor 14 dalam Al-Quran. Ini ayat yang sangat masyhur ya. Ayat 7-nya, surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, maksudnya pelajarilah, ya. Katakanlah Tuhanmu memaklumkan atau menyampaikan, mengikrarkan, dan juga Allah menetapkan sebagai sebuah peraturan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti, ya, aku akan tambah, dan jika kamu mengingkari dalam kurung nikmatku, maka sungguhnya siksaku amat pedih. Anda bisa lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu. Syukur. Dan kalimat syukur itu alhamdulillah, sederhana sekali. Tidak mengambil energi, tidak mengambil banyak waktu. Dan perlu Anda aplikasikan syukur itu dalam realita, ya. Seperti misalnya selain lisan kita bersyukur, hati kita meyakini, kita juga realitakan itu. Maksudnya bisa kita diberikan makanan, kita juga berbagi pada orang, ya. Kita coba berbagi itu sebagai tambah penyempurnaan terhadap syukur tersebut. Makin Anda berbagi dengan orang lain, maka makin terbuka pintu-pintu rezeki itu. Itu bentuk aplikasi syukur, ya. Karena banyak orang selalu cuma mau menerima, cuma mau ditraktir, ya. Cuma mau diberi, tapi tidak pernah mau memberi. Nah, ini berbeda, tidak memahami makna syukur yang sebenarnya. Juga Anda bisa lihat Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17, ya. Surah nomor 29 ayat 17. Silakan Anda buka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Artinya sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Tidak ada manfaatnya. Kuburan, patung, jimat, pohon, apalah selain daripada Allah. Berhala, ya. Dan kalian buat-buat itu dengan dusta. Bohong. Oh, ini punya kekuatan, ini bisa memberikan rezeki, ini bisa menyembuhkan penyakit. Dusta besar. Ya. Allah mengatakan itu. Ya. Kalau itu semua ifka, kedustaan. Orang-orang Mekah begitu. Mereka bawa patung, yang uniknya mereka yang datangkan batu itu, mereka yang pahat, mereka yang ukir, mereka yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, mereka yang warnain, mereka yang kasih nama, lalu mereka panggil Tuhan. Ini kebodohan yang luar biasa, gitu kan? Berapa banyak orang juga begitu dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, minta pada kuburan di sebelah masjidnya. Lalu mana komitmen tadi Anda katakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran melihat orang-orang yang meminta-minta pada kuburan. Padahal sebenarnya dalam kuburan itu orang seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau kita yakin kuburan orang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa kita tidak yakin kepada pencipta dia, pencipta tanah dan batu nisan itu adalah Allah yang lebih mampu. Dan Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, Ya Allah berikan aku rezeki. Minta kepada Allah. Apapun Allah menyuruh kita manja kepadanya. Minta. Makanan, minuman, apa saja. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari kan begitu. Ya. Kata Allah SWT, wahai anak Adam. Ya. Kalian semua lapar kecuali aku berikan makanan, mintalah makanan padaku. Kalian semua haus kecuali aku berikan minuman, maka mintalah minuman kepadaku. Kalian semua tidak menggunakan pakaian kecuali aku berikan, mintalah kepadaku. Allah SWT suruh minta kepadanya. Minta. Allah selalu suruh kita minta, manja kepadanya.
Kenapa nggak mau? Ya. Tapi banyak orang menipu dirinya sendiri. Allah menyuruh kita memohon kepadanya. Allah menyuruh kita berbagi sama orang lain, lalu Allah berikan kepada kita, iya. Itu iya. Tapi pergi ke dukun-dukun ini semua ifka, kedustaan, kebohongan ini. Dan Allah mengatakan, saya ulangi, sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu berbuat dusta dengan itu. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Tidak akan pernah mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah saja. Dan sembahlah dia, tunduk dan patuh kepadanya. Dan bersyukurlah kepadanya. Ya, ini saksi bahasan kita. Ya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, ini poin penting untuk kita ketahui teman-teman sekalian. Jadi semua negeri yang selalu menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, Allah akan limpahkan rezekinya. Semua negeri yang kufur maksiat kepada Allah, Allah akan datangkan cobaan-cobaan yang akan menahan rezeki-rezeki mereka. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Bahkan subhanallah kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap bukan rezeki, sebenarnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering saya kasih contoh tapi saya ingatkan kembali ya. Seperti misalnya lapar, haus, capek, ya. Banyak orang menganggap ini siksaan. Karena kalau ditanya, apakah kalau mau lapar? Dia bilang tidak mau. Apakah mau haus? Dia bilang tidak. Capek enak nggak? Enggak enak. Ya. Padahal sebenarnya lapar itu teman-teman adalah rezeki dari Allah agar kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya. Coba kalau Anda kenyang, Anda tidak tahu harus mau makan, Anda tidak tahu nikmatnya makanan itu. Anda cuma tahu ya sudah makan saja ya. Apa yang mau makan, mau manis, asam, pedas, oke kita pilih. Tapi kalau orang lapar teman-teman, dia tahu bagaimana nikmatnya makanan itu. Ya. Begitu juga dengan orang haus, dia tahu nikmatnya dahaga itu, dia tahu nikmatnya minum. Begitu juga dengan capek. Anda kalau dari pagi sampai malam tidur terus, kemudian malam disuruh tidur lagi, mungkin Anda tidak bisa tidur. Tapi kalau dari pagi sampai malam Anda bekerja, Anda capek sekali. Dan malam Anda istirahat walaupun cuma 2-3 jam, nikmatnya luar biasa. Harusnya mulai sekarang, kalau kita lapar, haus, capek, jangan lagi mengatakan, aduh lapar, aduh haus, aduh capek. Alhamdulillah lapar, alhamdulillah haus, alhamdulillah capek. Karena semua itu jembatan untuk merasakan nikmatnya, atau merasakan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini termasuk ya yang perlu diperhatikan. Yaitu masalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya teman-teman sekalian, yang kedua yang harus kita perhatikan. Ya, kiat untuk mempertahankan dan menambah rezeki yaitu bersedekah. Nah, ini sebenarnya bentuk aplikasi dari syukur itu, dari ucapan syukur ya. Tapi kita bersedekah, keluarkan harta. Biasakan bersedekah. Cintai sedekah ini sebagaimana juga Anda suka dan cinta kalau Anda diberi kepada orang. Jadi suka memberi sebagaimana juga kita suka diberi. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan ini poin yang mesti digarisbawahi. Karena ini penyebabnya. Penyebab rezeki itu. Perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 254. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, berinfaklah apa yang telah kami jadikan rezeki kepada kalian. Ya. Sebelum datang hari tidak lagi transaksi, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Apa yang engkau infakkan saudaraku muslim, maka itu menjadi penyebab datangnya rezeki, ya. Anda bisa lihat juga dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34, ayat 31 sampai 34, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi surah Ibrahim ayat 31 sampai 34. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Ini ayat 31-nya ya. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku hai Muhammad yang telah beriman,
Tentu orang tidak beriman tidak tersentuh, tapi orang beriman tersentuh. Hendaklah mereka mendirikan sholat, jaga sholatnya, menafkahkan sebagian rezeki atau harta ataupun rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan. Ya. Lalu Allah menjelaskan yang memerintahkan kalian untuk menginfakkan itu supaya Allah gantikan juga, ya, itu Allah. Siapa dia? Allah perkenalkan dirinya di ayat 32-nya. Langsung lanjut setelahnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang memerintahkan kalian berinfak dan menjanjikan akan menggantikan itu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan, menjadikan rezeki yang dijadikan rezeki untuk kalian. Dan dia telah menundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Bisa diambil airnya, bisa diambil ikannya, bisa diambil perhiasannya dan segala macam. Ayat 33-nya, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ saya ulangi, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Dan dia juga telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan. Matahari terbit pagi hari itu benar malam, maghrib. Bulan keluar malam gitu kan. Itu semua ditundukkan. Dan terus menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu juga malam dan siang. Malam istirahat, siang untuk beraktivitas. Ayat 34-nya. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Nah, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Mungkin ada pertanyaan muncul di sini di benak Anda. Ustaz, Allah bilang, ya, Allah telah memberikan semua yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tapi masih ada permintaan saya yang belum Allah kasih, Ustaz. Saya jawab begini. Yang Allah kasih kepada Anda jauh lebih banyak. Dan yang belum Allah kasih 1-2 masalah saja. Buktinya, bukan karena tiap hari lapar. Apa yang Anda katakan teman-teman sekalian? Lapar. Tiba-tiba otak kita berpikir mau ke restoran mana, mau makan apa. Dan mudah kita dapatkan. Tinggal korek kantong kita, keluarkan uang, gesek ATM, selesai. Kita bisa makan. Dan tiap hari itu, tiap hari. Anda sekarang umurnya berapa tahun? 30, 40, 50, 60 tahun? Hah? Tiap hari Anda makan. Kalau tidak, kalau Anda tidak makan, mungkin Anda sekarang sudah tidak hidup. Bukankah tiap hari kita haus? Kita cuma mengatakan haus. Tiba-tiba terpikir di benak kita, minum nih. Minum es teh manis kah, es jeruk, minum apalah, hangat, dingin, ya terserah kita. Kita tinggal minum. Dan tiap hari kita bisa gonta-ganti minuman, makanan, mau kopi, mau teh dan segala macam. Ya. Bukankah tiap hari teman-teman sekalian, ya kita selalu butuh nafas, kita selalu butuh pendengaran kita selalu butuh cahaya untuk mata kita selalu butuh berfungsi untuk tubuh kita sampai hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana asin, mana pedas, mana ya pahit dalam waktu seketika. Nah, semua masih bisa berfungsi dan ini luar biasa ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Yang belum diberikan mungkin Anda minta menikah sama seseorang, Allah belum kabulkan. Anda minta disembuhkan penyakit, ada penyakit Allah belum kabulkan. Di situ ya, di poin itu. Mungkin Anda mau bekerja, minta pekerjaan belum Allah berikan. Tapi ini hanya belum diberikan saja. Ya, Allah melihat kesungguhan kita dan kata Nabi SAW, kalau seseorang itu, ya, Allah melihat keindahan dia dalam berdoa, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Seperti itu. Itu luar biasa itu. Atau supaya tetap dia dapat dalam doanya. Atau memang Allah belum berikan karena memang masih ada penghambat-penghambatnya. Seperti dosa yang dia lakukan misalnya. Ya. Jadi sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, hadis sahih, ya bani Adam unfik alik. Wahai anak Adam berinfaklah,
maka aku akan berinfak kepadamu. Keluarkan dulu, sedekah dulu, maka aku akan berikan kepadamu. Dan ini ada bahasan sendiri panjang lebar masalah sedekah, ini sudah kami bahas tentang keajaiban sedekah. Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insyaAllah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang melihat waktu saya percepat sedikit ya, masalah fokus kepada yang halal dan thayyib. Apa itu halal? Yang Allah bolehkan. Ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Karena walaupun halal, seperti ayam halal, ya, atau kambing atau sapi halal, tapi kalau bangkai sudah nggak thayyib, atau rusak, berjamur, bisa mendatangkan penyakit, sudah nggak thayyib, jadi nggak boleh. Ini dua hal harus bertemu. Ya, fokus kepada yang halal dan thayyib. Perhatikan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nahl. Ya. Maaf, surah Al-Ma'idah dulu. Surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya. Surah nomor 5 Al-Ma'idah ayat 87 sampai 88. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Allah halalkan, nikmati, makan, silakan selama halal. Ya. Dan jangan kamu melampaui batas, jangan juga terlalu berlebihan. Mentang-mentang halal kita berlebihan, gitu kan? Makan daging halal tapi dia makan 10 kilo. Nah, mungkin perutnya di mana dia mau taruh? Ya. Maksudnya dia mau letakkan makanan itu di perutnya di mana 10 kilo gitu kan? Seketika dia makan dalam waktu yang bersamaan, itu nggak mungkin. Jangan berlebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan atau melampaui batas. Lalu Allah bilang apa? Ayat 88 yang kita disuruh nikmati, silakan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Boleh silakan makan buah-buahan, makan sayur, makan daging, makan ikan, segala macam silakan. Yang penting halal Allah bolehkan dan thayyib, berkualitas, ya. Jangan rusak, ya. Jangan yang berbahaya, jangan bangkai, gitu kan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, yang kamu beriman kepadanya, ya. Kemudian juga dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di ayat 114-nya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 114, ya. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan ke Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah itu jika kamu hanya kepadanya saja menyembah, ya. Jadi kita disuruh makan yang halal dan thayyib, boleh, silakan. Yang keempat teman-teman sekalian, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kami pernah jelaskan materi khusus ya 1 jam lebih itu tentang masalah keajaiban istighfar. Ini luar biasa gitu. Ya, jadi usahakan jangan pernah luput istighfar ini dari lisan kita. Dan kita mengambil dalil surah Nuh, surah nomor 71 ya, dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku agar mereka memohon ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau orang beristighfar kepada Allah? Apa hubungannya dengan rezeki, Ustaz? Perhatikan ayat 11-nya. Allah mengatakan, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan masalah, ya. Sampai seorang badui mengatakan, ya, siapapun yang ingin menjadi tetangga kami, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah hujan lebat yang menyuburkan tanah-tanah kami. Kemudian ayat 12-nya, Allah mengatakan manfaat istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak dengan istighfar itu harta juga keturunan, ya, atau anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Lalu Allah ingatkan, kalau kita tambahkan ayatnya, saya tambahkan 13, ya. Dan beberapa ayat setelahnya ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah? Apa yang menghalangimu untuk minta hanya kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Sementara Dia telah menciptakanmu dengan beberapa fase, tingkatan. Dari sperma ketemu sama sel telur, gumpalan darah, gumpalan daging, dan seterusnya sampai jadi manusia. Ya.
Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat? Kenapa masih ragu? Ayat 16-nya, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah yang telah menjadikan untukmu bumi hamparan. Wa litasluku fiha subulan fijaja, agar kamu menjalani jalan-jalan luas di bumi itu. Ya. Jadi ini semua manfaat istighfar yang luar biasa. Dan ini bahasanya panjang ya, tapi perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima teman-teman, bertakwa kepada Allah SWT. Artinya patuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan ini Anda bisa lihat dalam surah At-Talaq ya. Surah nomor 65 dalam Al-Quran. Tapi Anda bisa lihat bagaimana masalah takwa ini Allah jelaskan dalam surah At-Talaq ya. Di ayat 2-nya, surah nomor 65. A'udzubillahi minasyaitonir, ayat yang masyhur ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari semua permasalahannya. Ya. Kemudian ayat 3-nya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ini jelas Allah memberikan rezeki. Ini saksi bahasan kita di sini. Ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu artinya patuh. Itu ringkasnya. Bagaimana apa yang Allah perintahkan Anda kerjakan, wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah larang Anda jauhi, haram ataupun makruh. Ya. Yang halal Anda nikmati, yang haram Anda tinggalkan. Ya, saya ringkaskan. Kemudian yang keenam, tawakal kepada Allah SWT. Dan makna tawakal adalah menyerahkan ya, hasil setelah berusaha. Itu tawakal. Dan bedanya dengan tawakul. Tawakul artinya menyerahkan sebelum berusaha. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kiat yang ke-7. Ya, yaitu silaturahim. Ya. Jadi jangan lupa hak-hak kerabat teman-teman sekalian. Hak-hak kerabat. Ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini ya. Ya, di antaranya kita langsung saja ke poinnya, yaitu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyassir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dilapangkan rezekinya. Ya, rahim ini orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya pernah ada sahabat dalam hadis Bukhari juga membawa sebuah kantong dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kantong dirham, saya ingin sedekah. Ada 2 orang target saya. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat, dengan kau akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. 2 pahala sekaligus. Yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara malahu wa ahabbahu ahluhu. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kayak menggabungkan poin tadi ya, poin nomor 5, takwa kepada Allah. Dan menyambung silaturahim, disambung dengan poin nomor 7 tadi ya, silaturahim kepada kerabatnya. Niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dengan silaturahim. Jangan teman-teman, begitu Allah berikan Anda rezeki, justru Anda melupakan kerabat. Ada kerabat-kerabat yang miskin, apalagi di sini puncak daripada silaturahim adalah masalah orang tua, kedua orang tua. Ini penting. Ini panjang teman-teman, tapi saya ringkaskan. Kemudian yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya. Kata Nabi SAW ya, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjati al-mabrur jazaa thawabun ila al-jannah. Artinya selalulah ya, ikut sertakan antara haji dan umrah. Setelah haji, umrah lagi, umrah, haji lagi. Begitu terus, usahakan semampunya. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan, berarti akan jadi kaya. Dan dosa-dosa, bersih dosa-dosanya. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali
surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini, kata Nabi SAW, al-ghazi fisabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang berperang jalan Allah, juga orang yang haji serta umroh adalah tamu-tamu Allah. Ya. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta, pasti Allah akan berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka minta apapun diberikan. Oleh karena itu, salah satu kunci ya terpenuhi hajat-hajat kita, teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita melakukan haji dan umrah. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita pindah poin nomor 9. Hijrah. Hijrah. Ya. Hijrah puncaknya adalah hijrah dari negara kafir yang kita tidak bisa ibadah ke negara Islam. Juga masuk dalam makna hijrah sebagian ulama mengatakan, ini sudah kita jelaskan di bedah buku kita, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Walaupun alhamdulillah sudah selesai kemarin bukunya kita bedah ya. Tapi yang jelas buku itu berisikan banyak bab-bab tentang masalah hijrah. Nah ini sebagian ulama mengatakan hijrah juga pindah dari keadaan kemaksiatan, ya keterpurukan keimanan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi hijrah. Dan masuk dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. Anda bisa buka surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan muragaman ya. Yaitu peluang-peluang ya, rezeki-rezeki. Katsiran, banyak, wa sa'a dan kelapangan ya. Allah SWT berikan kelapangan. Banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini, tapi yang jelas ayat ini sudah berbicara dengan dirinya sendiri kalau dia akan menjadi penyebab rezeki ya. Kemudian yang ke-10 teman-teman, doa. Doa. Sering berdoa kepada Allah SWT. Doa ini adalah sumber rezeki ya. Minta kepada Allah SWT. Sebelum keluar rumah berdoa ya. Zikir pagi petang, baca doa ya. Antara azan iqamah sepertiga malam berdoa. Di situ luar biasa bagaimana doa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Usahakanlah selalu manja, bergantung. Dan doa itu ringkasnya curhat dengan Allah. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Hadis yang dihasankan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab alaih." Sampai tidak minta pada Allah, Allah malah murka padanya. Karena dia seakan-akan sombong. Harusnya dia minta kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang masyhur yang kita selalu dianjurkan baca di pagi hari, ya. Allah marzuqni ilman nafi'a. Ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi' dan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbal dan amal yang diterima. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Ingat, doa dimulai sebelum aktivitas. Makanya kita berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum biologis ya. Jadi berdoa dulu. Sebelum ke dokter kita berdoa dulu supaya Allah jadikan dokter itu penyebab kita sembuh. Jadi doa ini sangat penting ya. Berdoa kepada Allah SWT. Biasakan berdoa. Jadikan doa itu sebagai satu rutinitas yang kita lakukan sehingga kita bergantung kepada Tuhan kita. Kemudian yang ke-11 teman-teman, nikah. Dan nikah ini termasuk pintu rezeki ya, pintu rezeki. Anda bisa lihat firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 ya. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Jelas sekali ayatnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarkan ada bujang, duda, gadis, janda. Menikah. Mudahkan pernikahan itu. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dari laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka dengan pernikahan itu Allah akan memampukan mereka. Dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian teman-teman sekalian yang ke-12. Menuntut ilmu. Belajar ya. Ini juga termasuk pintu rezeki tersendiri ya. Cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian, tapi ada riwayat yang menarik, yaitu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang dulu bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashkan. Ada dua orang yang datang kepada Nabi SAW, yang satu ya, menuntut ilmu dan yang lainnya giat bekerja dan dia membiayai saudaranya gitu. Al-muhtarifu akhahu fashaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi SAW. Maka orang yang bekerja keras ini sehingga membiayai saudaranya yang menuntut ilmu ini,
datang dan mengeluh kepada Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, la'alla. Lalu dia mengeluh. Lalu kata Nabi SAW. Faqala lahu Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi. Ketahuilah, sesungguhnya kau diberikan rezeki justru karena saudara menuntut ilmu itu. Ya. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan, orang yang membiayai orang lain saya tuntut ilmu bisa dapat rezeki, apalagi orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Dan dengan kita menuntut ilmu teman-teman, kita jadi tahu ya, tentang mana halal, mana haram. Ya. Yang ke-13 teman-teman, persahabatan yang baik. Ya. Persahabatan yang baik. Dan ini sudah masyhur sekali. Ya. Hadis Nabi SAW, mathalul jalisis salihu wal jalisus su. Perumpamaan komunitas yang baik, sehat, yang soleh, yang halal, ya, sibuk dengan yang halal. Dan komunitas yang buruk, kemaksiatan. Kamathali sahibil misk wa kirul haddad. Artinya, perumpamannya seperti majelis yang komunitas yang baik ini, yang sehat, yang berprestasi, ya, yang sibuk dengan yang halal. Ini seperti penjual minyak wangi. Dan komunitas yang pengangguran, yang malas, ya, ini seperti peniup api, ya, atau pembakar, ya, pandai besi yang suka membakar, memanaskan besi, ya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memberikan, saya langsung terjemahkan saja, kalau orang yang memberikan orang yang minyak wangi ini, maka bisa saja kau membeli darinya atau kau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Jadi salah satunya, kau akan membeli darinya atau kau akan minimal mendapatkan bau wangi. Dan perumpamaan pandai besi bisa membakar baju badanmu atau bajumu, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang busuk dari dia. Jadi kalau teman-teman berteman sama orang yang berprestasi, itu akan besar sekali pengaruhnya. Orang yang cerdas dan juara di sekolah, di kampus, Anda akan mirip sama dia. Orang yang berprestasi dalam bisnisnya, punya perusahaan, Anda juga akan seperti dengan dia. Orang yang hafal Quran, orang yang macam-macam, ya, kebaikan-kebaikan, Anda akan mirip dengan dia. Tapi kalau Anda bergaul dengan pengangguran, pemalas, Anda akan sama juga dengan dia. Kemudian selanjutnya yang 14, keterampilan, punya keterampilan. Dan juga teman-teman sekalian, inovatif. Inovatif. Dan ini penting, ya. Ini penting sekali. Jadi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min amalin, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka dari seorang hamba, kalau dia mengerjakan satu perbuatan, maka dia menguasainya. Menguasainya. Ini penting. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, harus kita kuasai keterampilan. Dan kata Umar bin Khattab, kuasailah keterampilan. Karena biasanya seseorang di antara kalian membutuhkannya satu waktu. Kemudian, poin yang ke-15 teman-teman sekalian, jauhi sifat mengemis. Ya. Berkeluh kesah. Ini penting, ya. Dan kita harus bekerja teman-teman sekalian. Ya. Tidak boleh membiasakan ya, minta-minta. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man sa'ala min ghairi fakrin, faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang mengemis, minta-minta pada dirinya, padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Ya. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad, ya. Dan kata Syekh Albani, hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, al-mas'alatu kada wa kada biha ar-rajul wajahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri, kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa yang memang dia butuh untuk itu, darurat, atau perkara yang benar-benar ia sangat membutuhkannya. Jadi tidak bisa sama sekali memohon-mohon, ya, mengemis-ngemis, ya. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk difahami, ya. Kemudian yang ke-16 teman-teman, tidak berputus asa, ya. Ini salah satu sifat orang beriman, ya. Mereka tidak berputus asa, ya, terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita berputus asa. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah itu. Seperti misalnya dalam surah Al-Hijr, Anda bisa lihat surah Al-Hijr, ya. Itu di ayat 56, 55 sampai 56. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin qala man yaqnutu min rahmati rabbi illa dhallun. Mereka mengatakan, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim lalu berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan putus asa dari rahmat Allah, bagian daripada dosa besar. Waktu ditanya Nabi SAW tentang dosa besar apa? Maka kata Nabi SAW, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Berputus asa dari pesimis terhadap karunia Allah dan berputus asa dari rahmat Allah adalah bagian daripada dosa besar. Jadi kita tidak boleh. Dan Anda bayangkan bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar. Ini ayat yang luar biasa. Surah nomor 39 ayat 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Sudah terlalu banyak dosanya, banyak pelanggarannya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa membersihkan semua kesalahan itu. Dan sungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang agar kita tidak putus asa. Jadi jangan gagal di satu upaya lalu kita putus asa. Tidak. Kita orang Islam adalah umat yang bergerak. Umat yang tidak mau putus asa. Kalau kita gagal di satu usaha kita akan berusaha yang lain. Kita gagal melamar di wanita ini kita akan pindah ke wanita yang lain. Kita ikhtiar terus. Sampai Allah SWT berikan kepada kita yang terbaik. Kemudian yang ke-17 ya. Menjauhi semua yang haram. Dosa-dosa, usahakan jauhi semaksimal mungkin ya, terutama masalah pendapatan ya, pergaulan, maksimalkan, jauhi, karena dosa-dosa ini bisa jadi penghambat rezeki. Perhatikan hadits Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang biasanya terharamkan dari rezeki justru karena dosa yang dia lakukan. Ini umumnya, ini bahasan panjang dan ada bahasan kami dulu tentang bahayanya harta haram ya. Ini sudah pernah kita bahas, insya Allah Anda bisa kembali ke tema itu. Tapi yang jelas tidak boleh ada yang haram, Anda hindari. Jangan usahakan, jangan justru seperti sebagian orang begitu jadi kaya raya justru berzina sana sini, justru mabuk-mabukan, justru narkotika. Ini ngawur ini. Harusnya harta itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang haram. Kemudian yang ke-18, menjauhi sifat malas ya. Menjauhi sifat malas. Ini juga termasuk Nabi SAW berlindung ya. Wa'udzubika minal kasal. Ya Allah jauhkan kami dari sifat malas. Tidak boleh malas teman-teman sekalian. Harus selalu rajin. Kapan ada sifat malas baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Harus kita terus semangat. Ya. Dan ini berhubungan dengan bahasan-bahasan sebelumnya ya. Tapi cukup tadi sabda Nabi SAW bahwasanya beliau berlindung wa'udzubika minal kasal dan jauhkan kami dari sifat malas. Dan yang terakhir teman-teman sekalian jauhi sifat pelit. Ya walaupun ini ada hubungannya dengan tadi ya, korelasinya dengan masalah bersedekah di poin-poin yang sebelumnya ya. Tadi di poin yang kedua ya. Tapi tetap aja kita khususkan karena ada orang dia kaya raya dan dia anggap dirinya sudah bersedekah. Padahal sebenarnya dia pelit. Saya pribadi melihat ini ya, subhanallah. Harusnya makin banyak rezeki Allah berikan, harta yang melimpah pada Anda misalnya, maka harusnya makin banyak Anda bersedekah. Harusnya gitu kan. Tapi banyak orang tidak seperti itu teman-teman sekalian.